Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang, selamat bertemu dengan saya. Saya nama Jajang Kostaman. Kali ini kita akan membahas materi pemeliharaan tanaman padi. Sobat petani muda, kalian siap? Setelah menyimak materi ini, teman-teman sobat petani muda dapat memahami teknik pemeliharaan tanaman padi. Padi adalah salah satu tanaman pangan terpenting dan sumber pangan utama bagi lebih dari 50% penduduk dunia. Karena pentingnya komoditas ini, pemeliharaan harus dilakukan dengan baik dan maksimal sehingga memberikan hasil yang optimal. Kegiatan pemeliharaan meliputi 1. Pengairan, 2. Penyiangan, 3. Pengendalian OPT, 4. Pemupukan. Langkah pertama dalam pemeliharaan tanaman padi adalah pengairan. Yang tepat, pengairan sangat penting karena tanaman padi membutuhkan air untuk tumbuh. Berdasarkan teknik budidaya dan kecukupan air, maka cara pemberian air irigasi untuk padi sawah terdiri atas 3 cara, yaitu penggenangan sampai ketinggian tertentu, pengaliran air terus-menerus, dan pengaliran air terputus-putus atau berselang. Salah satu metode pengairan berselang yang dapat diukur secara praktis adalah pengairan basah kering, disingkat AWD. AWD adalah pengaturan air di lahan pada kondisi tergenang dan kering secara bergantian. Dengan cara ini pemakaian air dapat dihemat sampai 20%. AWD dipraktikkan mulai tanam sampai 1 minggu sebelum tanaman berbunga. Sawah baru diairi apabila kedalaman muka air tanah mencapai kurang lebih 15 cm diukur dari permukaan tanah. Hal ini penting karena jika dibiarkan dapat menghambat pertumbuhan padi dan juga terjadi persaingan dalam penyerapan nutrisi. Penyiangan atau pembersihan gulma pada tanaman padi merupakan suatu kegiatan mencabut rumput-rumput atau gulma yang berada di sela-sela padi dan sekaligus menggemburkan tanah. Penyiangan dilakukan 3 kali, yaitu pada saat padi berumur 9 sampai 35 hari setelah padi ditanam di lahan sawah. Gulma dan tumbuhan liar harus dibersihkan karena mengganggu tanaman utama dalam menyerap unsur hara, air, dan cahaya. Dengan penyiangan, tanaman utama akan subur dan cepat menghasilkan. Golongan gulma yang umum di sawah adalah rumput, golongan teki, dan golongan berdaun lebar. Penyiangan umumnya dilakukan secara manual atau menggunakan alat lalandak. Adapun manfaat penyiangan dengan landak antara lain ramah lingkungan, hemat tenaga kerja, meningkatkan jumlah udara dalam tanah, dan merangsang pertumbuhan akar lebih baik. Teknik dan cara penyiangan. Pada 21 dan 42 hari setelah tanam, saat gulma mulai padat. 2 arah jika memungkinkan, sesuaikan dengan kondisi gulma yang ada di lahan sawah tersebut. Selanjutnya adalah proses pengendalian hama dan penyakit yang merupakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan tanaman padi. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman padi menggunakan sistem PHT. Adapun pengertian PHT adalah pengendalian hama yang berusaha memaksimumkan keefektifan pengendali alami dan pengendalian secara bercocok tanam. Menggunakan pengendalian kimia hanya diperlukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun prinsip PHT adalah
1. Budidaya tanaman sehat sesuai rekomendasi, pengolahan tanah yang baik, pengelolaan persemian dilakukan dengan baik, teknik tanam dan jarak tanam sesuai rekomendasi, jajar legowo, dan pengamatan mingguan. Selanjutnya, pengamatan kondisi lingkungan, kondisi tanaman, dinamika populasi hama penyakit dan musuh alami dilakukan setiap minggu. Terus pendayagunaan musuh alami, predator dan parasitoid, melestarikan musuh alami seperti burung hantu dan aneka laba-laba. Terakhir adalah melestarikan aneka parasitoid seperti Telenemus dan Trichogramma. Selain pengairan, pemupukan juga berperan penting dalam pemeliharaan tanaman padi. Pupuk yang tepat akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Pupuk berasal dari berbagai bahan dan unsur seperti tanah, sisa tanaman, air irigasi, fiksasi N dari udara, dan pupuk kimia. Teman-teman, ada 16 unsur hara esensial bagi tanaman padi. Unsur tersebut terbagi ke dalam unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium atau kalsium, magnesium, dan sulfur. Unsur nitrogen atau N memiliki peranan atau fungsi antara lain 1. Mempercepat pertumbuhan vegetatif, pembentukan anakan, tinggi tanaman, lebar daun, panjang malai, jumlah gabah, dan sebagainya. 2. Meningkatkan kadar protein tanaman. 3. Merupakan bagian terpenting dari asam-asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Nitrogen diambil tanaman dari larutan tanah dalam bentuk NO3 atau NH4. Tanaman padi umumnya mengambil N dalam bentuk NH4. Unsur fosfor atau P memiliki peranan atau fungsi antara lain 1. Memperbanyak anakan dan pertumbuhan akar. 2. Mempercepat pembungaan dan pemasakan. 3. Merupakan bagian terpenting dari ATP, adenosin trifosfat. Energi kimia berfungsi untuk menyimpan dan transfer energi dalam seluruh proses metabolisme tanaman. 4. Merupakan bagian utama inti sel dan asam nukleat. Fosfor diambil tanaman dari larutan tanah dalam bentuk ion H2PO4 dan HPO42. Kebutuhan fosfor optimum 2,6 kg per ton gabah atau lebih dari 30% berada di jerami. Unsur kalium atau K memiliki peranan atau fungsi antara lain 1. Transportasi hasil-hasil asimilasi atau proses fotosintesis di daun ke bagian-bagian tanaman lainnya seperti akar, tunas, anakan, biji, ataupun gabah. Mengatur tekanan osmose atau turgor, memperkuat dinding sel. 3. Aktivator enzim pada seluruh proses metabolisme tanaman. 4. Menunda penuaan daun. 5. Meningkatkan jumlah gabah bernas dan menurunkan kehampaan. Cara pemupukan padi adalah salah satu kunci untuk mendapatkan hasil panen yang optimal dan tentunya melimpah. Jika salah dalam memberikan pupuk pada padi, bukannya panen melimpah yang akan didapat, tetapi justru resiko tanaman padi menjadi rusak. Pemupukan dilakukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah-tanah di sekitar pertanaman atau pada waktu pembajakan atau penggauruan terakhir. Pemupukan dengan cara disebar biasanya dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Prinsip pemupukan berimbang
atau 6 tepat pemupukan, yaitu tepat jenisnya, tepat dosisnya, tepat caranya, tepat waktunya, tepat tempatnya, demikian juga tepat harga. Itulah teman-teman petani muda beberapa langkah penting dalam pemeliharaan tanaman padi, mulai dari pengairan, pemupukan, penyiangan, hingga pengendalian hama. Dengan perawatan yang tepat, hasil panen maksimal. Bukanlah hal yang mustahil. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu. Amin.